Kalau di Indonesia ngopi itu cangkir ditambah kopi dan gula itu ngopi. Tapi kita ngopi itu ngobrol perkara Islam. Kenapa teman? Karena tragedi yang menimpa Sudan, menimpa Palestina, Suriah, dan negeri-negeri lainnya di dunia Islam ini disebabkan umat Islam ini sudah tidak lagi berpikir mendalam terkait agamanya, ya. Sehingga permasalahan itu hari makin hari, bulan tambah bulan tambah tahun terus menumpuk, tumpang tindih tanpa ada solusi yang berarti. Sebetulnya permasalahan umat itu apa? Benang pintalnya, benang yang terlilit ya di tubuh umat Islam itu benang apa sebetulnya teman-teman? Permasalahannya kompleks teman-teman. Dari mulai permasalahan akidah hingga permasalahan siasat. Sehingga kondisi saat ini seperti di Sudan, ya, saya rasa itu seperti betul-betul ini memang sudah pasti, saya yakin ini adalah settingan kaum imperialis barat teman-teman. Memang Suriah belum merdeka secara totalitas. Apa yang dirasakan oleh saudara kita kemarin pasca gencatan senjata dengan Yahudi, ya, gencatan senjata yang penuh kamuflase, ya, namanya juga Yahudi penipu. Nah, belum lagi Palestina dan sekitarnya reda sekarang, ditambah lagi oleh kaum muslimin yang ada di Sudan, teman-teman. Saya ingin mengajak kepada seluruh kaum muslimin setelah sholat duhur, di mana panasnya di luar matahari belum seberapa kalau dibandingkan dengan panasnya penderitaan saudara kita di Palestina, ditambah lagi Sudan, teman-teman. Suriah belum tuntas, ditambah lagi dengan Sudan. Ini teman-teman yang harus kita sadari, bahwa kondisi yang menimpa umat Islam di saudara-saudara kita itu betul-betul tidak terjadi dengan sendirinya. Ada perkara besar yang menyebabkan itu terjadi di belakangnya, yakni konstelasi negara-negara yang diikat dengan ideologi kapitalis untuk terus mencengkramkan penjajahannya di dunia, di negeri-negeri Islam. Jadi bukan beres sebetulnya Palestina. Palestina dipermasalahkan oleh seluruh dunia, maka kaum kafir barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat itu terus melakukan ulahnya, ya, politik luar negerinya, yaitu bagaimana terus melanjutkan penjajahan ekonominya di negeri-negeri kaum muslimin. Dan sekarang Sudan. Jadi Sudan itu disebut adalah permasalahan internal. Jadi perang saudara yang dahsyat kalau dibandingkan dengan perang saudara di tempat-tempat lain. Jadi apa yang terjadi dialami oleh saudara kita di Sudan itu sebetulnya adalah settingan kaum imperialis barat, ya. Jadi umat Islam itu diadu domba, ya, diadu domba supaya mereka betul-betul tersungkur dengan permasalahannya. Lalu datanglah mereka menamakan sebagai penolong lah gitu. Amerika datang sebagai penolong. Jadi Amerika datang sebagai penolong. Memang gitu cara Amerika untuk masuk ke dunia Islam. Mereka membuat konflik dulu di tengah-tengah kaum muslimin, lalu menawarkan sebagai dewa penolong lah, katakanlah itu. Nah, itulah sebetulnya cara orang kafir-kafir barat untuk menguasai dunia Islam, teman-teman, termasuk di Sudan, teman.
Jadi Sudan itu perang saudara yang betul-betul disetting, dibikin sedemikian rupa. Nah, belum tahu apakah ketika Sudan mereda terjadi lagi. Nah, karena memang ini pertarungan ideologi dunia di mana antara hak dan batil, Islam dan kapitalis terus akan berlangsung. Karena itu sudah dinas dalam Al-Quran, walam tardo anka yahuda wala nasara hatta tatabi'a millatahum. Jadi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, tidak akan ridho kepada umat Islam selama umat Islam tidak mengikuti milah mereka. Maka cara apapun yang menurut mereka mau akan dilakukan untuk menjadikan umat Islam itu di bawah ketiak penjajahan. Jadi teman-teman kaum muslimin, yuk kita berpikir setelah sholat barusan saja ya, sholat itu 5 waktu. Di momen sholat duhur ini kita yuk berpikir untuk saudara-saudara kita. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi saja ya teman-teman. Sungguh tega kita sebagai umat Islam hanya berpikir untuk perut kita sendiri. Sementara perut-perut saudara-saudara kita di Palestina, di Sudan itu perlu bantuan kita teman-teman. Jadi permasalahan nasional tapi konstelasi pencampuran perpolitikan dunia oleh Amerika Serikat. Jadi masalah nasional tapi itu pengaruh dari hegemoni barat yang global. Jadi kita pun harus berpikir bukan hanya cukup kalau orang Bandung cukup berpikir di Bandung, orang Garut untuk Garut, dengan daerah-daerah lainnya cukup untuk daerah lainnya, atau orang Indonesia hanya cukup berpikir untuk Indonesia saja. Tidak teman-teman, sebagai muslim kita harus berpikir mendunia. Walaupun masalahnya nasional tapi berpikir harus mendunia. Nah, bagaimana kita berpikir saudara-saudara kita supaya tidak menjadi bulan-bulanan kampir penjajah? Kita harus berpikir mendalam teman-teman. Hidup kita di dunia manapun adalah dunia yang bermasyarakat. Kita butuh negara, butuh masyarakat, butuh hidup interaksi satu sama lain. Butuh aturan untuk mengatur interaksi kita di tengah-tengah masyarakat. Yaitu artinya butuh negara teman-teman. Jadi kalau umat Islam tidak memiliki pemimpin, bagaimana kita bisa bersatu dan bisa aman dari penjajahan? Coba berpikir bukan hanya untuk bisnis saja teman-teman. Ya, kita berpikir untuk menolong kita saudara-saudara kita di Palestina. Suriah, Sudan dan negeri lainnya butuh kepemimpinan. Apa kepemimpinan itu? Bukan pemimpin demokrasi yang menyebabkan umat Islam hancur lebur. Maaf saya begitu sedikit tegang karena memang ini permasalahan yang saya rasa terus berlarut-larut. Meskipun kita tertelikung dengan penjajahan di negeri-negeri kita masing-masing, kita harus berpikir dari sekarang. Kalau memang kita harus sadar sekarang. Jadi jangan berpikir cemen, lebay. Masa orang Yahudi punya pemimpin sedunia, kita umat Islam tidak? Padahal Islam mengajarkan umat Islam harus memiliki khalifah. Ya, umat Islam itu harus memiliki khalifah. Lihat sejarah, coba buka sejarah atuh. Maraneh teh ulah ngajar do bae. Coba buka sejarah umat Islam selama 13 abad. Ya, punya kepemimpinan yang menjaga eksistensi kita, menjaga dari penjajahan kaum kafir selama 13 abad, bahkan orang non muslim sekalipun terjaga. Saat ini umat Islam tidak memiliki pemimpin teman-teman. Masa Rasulullah sudah bersabda bahwa umat Islam harus memiliki khalifah, kita masih menutup telinga, kita masih cukup dengan sistem demokrasi, apalagi komunis. Kalian kan umat Islam, punya Al-Quran, ya, punya sejarah orang-orang tua yang mulia yang sudah mencontohkan, bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa umat Islam harus hidup dalam sebuah negara. Itu Madinah. Madinah itu negara Islam bagi umat Islam yang pamornya untuk seluruh umat manusia. Rasul mencontohkan demikian. Masa kita kalah dengan Yahudi? Yahudi itu makhluk Allah yang oleh Allah sendiri tidak diberikan tanah sejengkal pun di bumi ini. Apakah kalian mau ikut-ikutan
bersama orang-orang munafik memberikan keleluasaan kepada orang-orang Yahudi, orang yang kafir. Nah, itu teman-teman. Jadi sholat yang kita lakukan setiap 5 kali sehari, termasuk barusan kita zuhur, itu adalah mencontohkan bahwa kita harus berjamaah, punya imam, ya, berjamaah itu ada makmum. Itu adalah contoh real setiap hari. Masa kita masih bego? Umat Islam dicontohkan dengan sholat berjamaah itu, ya, baik maupun di rumah atau dimanapun asal berjamaah. Itu adalah contoh real bagi kita agar umat Islam itu segera untuk bersatu dalam kepemimpinan. Nah itu, ya, maaf, bukan saya tidak hormat, bukan saya merasa sok tahu, bukan. Tapi ini adalah dorongan kesadaran iman saya. Masa kita sebagai umat Islam tidak berpikir, masa orang Yahudi punya pemimpin sedunia dipatikan, kita umat Islam tidak, sementara Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wal amri minkum. Itu ayatnya, teman-teman. Nah, ulil amri di situ bukan untuk presiden, bukan. Jangan salah tafsir. Itu adalah ulil amri, itu sudah ada contohnya mulai di pasca Rasulullah, para ulama rasidin itulah contoh ulil amri bagi umat Islam. Sistem presiden demokrasi itu bukan sistem umat Islam, bukan sistem buatan manusia. Jadi saya yang bodoh ini juga saya ingin mengajak teman-teman sekalian dimanapun, yuk kita sejenak untuk berpikir bahwa kita itu betul belum bersatu. Umat Islam itu belum merdeka. Palestina belum merdeka. Itu tipu daya Yahudi. Ya, kita jangan terombang-ambing oleh orang-orang munafikin yang di belakang kaum kafir untuk terus mencengkramkan kekuasaannya di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, makanya saya sebagai bagian dari umat Islam ingin mengajak, yuk belajar dari sholat kita berjamaah, ya. Misalkan di masjid, itu kan contoh bahwa umat Islam itu harus punya negara. Masjid dilambangkan sebagai negara lah gitu ya. Ada imam, ya ada makmum, bergerak bersama satu komando. Masa tidak sadar dengan itu? Ambil sholat Jumat, coba bayangkan. Itu serentak sedunia umat Islam sholat berjamaah. Tapi kenapa, ya, sholat yang begitu bereaksi konstan, ya, dipimpin oleh seorang imam dalam sholat, tapi